Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda, bacaan minggu ini sedikit berbeda dengan bacaan-bacaan yang biasanya kita dengar. Kita seakan-akan diajak masuk dalam suatu urusan yang biasanya kita tidak terlalu suka atau malah sangat suka. Kali ini kita diajak oleh penginjil untuk masuk ke wilayah politik. Tentu jangan dibayangkan soal yang sedang mulai rame memilih yang mana atau memilih siapa. Bukan soal itu. Tetapi dalam hal ini kita diajak untuk melihat bahwa jangan memisahkan urusan ilahi dengan urusan duniawi. Mengatur urusan duniawi adalah bentuk kematangan dari sebuah pilihan iman. Maka kalau imannya kuat, harapannya bentuk dari keputusan iman itu berbuah dalam keputusan yang nyata, konkret dalam hidup di dunia. Konteksnya seperti itu. Jadi jangan memisahkan dua hal ini. Ini yang dimaksud berbeda dari minggu-minggu yang biasanya. Biasanya kan kita diajak jangan masuk ke wilayah duniawi. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Seolah-olah itu menjadi bagian yang terpisah. Tetapi tidak. Kali ini mari kita masuk dalam wilayah ini karena buah dari iman harus ada tindakan nyata. Kata kunci untuk memahami ketiga bacaan yang hari ini kita dengarkan, yang saya tawarkan adalah percaya dan mempercayakan. Mari kita lihat konteksnya bacaan yang pertama. Tadi kita mendengar bacaan yang pertama dalam kitab Nabi Yesaya. Allah terlibat dalam urusan kepemimpinan. Peristiwa simbolik yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi adalah Allah memegang tangan Kores. Kores adalah pemimpin, seorang raja yang sedang mengusahakan kedaulatan negeri yang dipimpinnya. Karena apa? Karena wilayah-wilayah yang ada dalam kepemimpinannya saat itu tidak dalam kedaulatan yang baik. Satu dengan yang lain saling berperang atau tidak rukun. Maka tugas pemimpin itu harus menyatukan cara pandang yang berbeda, dan ini tidak mudah. Jiwa seorang pemimpin yang baik harus menyatukan orang-orang dengan cara berpikir yang berbeda. Ya. Kan kita punya pemikiran yang berbeda. Pemikiran saya dengan pemikiran Anda pasti berbeda. Bahkan dalam satu keluarga yang dikatakan suami istri, pemikiran suami dan pemikiran istri pun berbeda. Pemikiran orang tua dengan anak-anak berbeda. Betul atau tidak? Kira-kira mudah nggak menyatukan pikiran yang berbeda itu? Nah, dalam hal ini itulah yang dialami oleh Kores. Bukan hal yang mudah untuk menyatukan cara berpikir orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya dan juga yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Maka mari kita lihat, ya, ini seperti menganalisis kitab suci. Allah memegang tangan kanan Kores. Siapa subjek utama dalam kata ini? Allah sebagai subjek utama. Kita bertanya, apakah Kores tidak membutuhkan bantuan Allah? Kenapa Allah yang butuh? Seolah-olah kan begitu. Tetapi ini bisa dibalik. Ya, kata-kata atau pertanyaan yang bisa juga digunakan hal ini adalah Kores yang memegang
Allah. Jadi bisa Allah sebagai subjek yang memegang tangan kanan Kores, tetapi bisa juga Kores yang menghadirkan Allah dalam kepemimpinannya. Tangan kanan adalah orang yang dipercaya. Maka dalam hal ini, kalau subjeknya adalah Allah, Allah mempercayai Kores yang bermaksud untuk menciptakan kedaulatan. Allah mempercayai orang yang ingin berbuat baik. Di satu sisi, di sisi yang lain, Kores membutuhkan bantuan Allah karena Kores tahu ini bukan persoalan yang mudah. Maka Kores mempercayakan hidupnya, kepemimpinannya di tangan Allah. Jadi nyambung, ada koneksi antara Allah yang menginginkan kebaikan dengan Kores yang mau menghadirkan dalam kepemimpinannya, politiknya untuk mengusahakan damai sejahtera. Allah menginginkan kebaikan, bertemu dengan Kores yang juga menginginkan kebaikan, dua pribadi baik bertemu lalu sama-sama mengaktualkan visi yang sama, visi kebaikan. Dan itulah yang terjadi. Kemudian Kores bisa memimpin dengan baik, ya, dalam hal ini menciptakan kedaulatan. Ini bacaan yang pertama. Yang baik ketemu yang baik, visinya baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Itulah yang diharapkan dan itulah politik yang dimaksud. Tetapi dalam politik harus ada percaya dan mempercayakan. Allah mempercayai Kores, Kores mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua masih dalam garis atau benang merah yang sama. Kita mendengarkan tadi Paulus, Silvanus, dan Timotius, tiga pribadi dengan misi yang sama, mendoakan jemaat di Tesalonika. Konteksnya apa? Kita tahu Tesalonika adalah ibu kota Makedonia. Dan ya sebagaimana tantangan ibu kota, ada banyak kepercayaan. Mereka, orang-orang di Tesalonika itu sudah percaya kepada Allah yang diwartakan oleh Paulus. Tetapi ada godaan lain. Ada janji Allah lain dalam tanda kutip yang cepat mendatangkan entah itu kekayaan, entah itu kebahagiaan semu, tetapi intinya bypass, jalan cepat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukan Allah yang diwartakan oleh Paulus, tetapi Allah yang lain. Nah, siapa yang tidak tergiur dengan ajaran yang seperti itu? Bukankah kita juga seringkali berpikir seperti itu? Lebih cepat, lebih baik. Kalau saya ingin menghadirkan misalnya materi yang cepat atau mempengaruhi orang sebanyak mungkin demi kepentingan saya, lalu saya harus percaya kepada siapa? Sementara kepercayaan yang ditawarkan oleh Paulus, Allah itu tidak menjanjikan yang seperti itu, tetapi Allah yang kita yakini, yang kita percaya adalah Allah yang mengajak kita untuk berjuang. Dan dari perjuangan itu akan ada hasilnya. Kalau ada perjuangan dari pihak manusia, maka ada berkat dari Allah. Jangan pernah berharap mendapat berkat kalau tidak ada usaha dari manusia. Ini yang diwartakan oleh Paulus. Nah, tiga pribadi ini tahu bahwa orang-orang di Tesalonika goncang imannya antara menginginkan, mempercayai Allah yang seperti itu dengan mempercayai Allah yang lain yang katanya bisa mendatangkan yang cepat-cepat tadi. Maka ketiga orang ini hadir
bermisi mewartakan kembali, meyakinkan kembali, menyemangati kembali. Ayo, jangan goyah hatimu. Jangan karena iming-iming, mimpi bahwa kamu akan mendapatkan cepat, banyak, baik, atau yang mendatangkan bahagia menurut nafsu keinginanmu. Apakah itu Allah yang benar? Tidak, bukan itu yang dijanjikan Allah. Maka 3 orang ini hadir untuk mengingatkan kembali, ayo bersama-sama berjuang. Pelan tidak apa-apa, tetapi tujuannya pasti. Allah yang kita yakini bukan Allah yang pembohong, tetapi Allah yang memang terus-menerus hadir di dalam proses kita menjadi baik. Itu yang mau disampaikan di dalam bacaan yang kedua. 3 pribadi, Paulus, Silvanus, dan Timotius, percaya akan Allah, mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Mereka juga percaya kepada jemaat di Tesalonika, bahwa jemaat di Tesalonika itu berjuang di dalam iman, supaya teguh di dalam iman, tidak diombang-ambingkan oleh kepercayaan lain yang seolah-olah kelihatannya menyenangkan, tetapi tidak menjanjikan apa-apa, tidak memberikan kepastian apa-apa. Saling mempercayai dan mempercayakan. Sekarang kita melihat bacaan Injil. Ada situasi yang tidak mudah yang sedang dihadapi oleh Yesus. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang dari pikirannya sendiri juga selalu melihat, nah dalam hal ini ya, berpikir atau memiliki cara pandang negatif. Karena mereka sudah merasa sebagai orang-orang yang paling baik, yang paling hebat. Yang satu merasa sudah khatam dalam hal kitab suci mereka. Maka khatam seolah-olah itu sudah suci. Padahal khatam itu hanya soal akal budi. Iman itu bukan soal akal budi, tetapi melibatkan perasaan dan hati. Perasaan itu mencecap kebaikan, hati itu berketetapan, ya. Maka bukan soal apal kitab suci, tetapi dalam hal ini apakah yang diingat, apa yang dikuasai itu dipraktekkan di dalam hidup. Maka dalam hal ini Yesus mengatakan, ya, menegur mereka orang-orang munafik. Kamu itu percaya atau menghafal kitab suci atau hafal sekali, merasa hebat dalam hal kitab suci, tetapi hidupmu nol. Ya, seharusnya kitab suci dipraktekkan di dalam hidup nyata, berbuah dalam hidup nyata. Itu yang diinginkan. Ya, sementara ada pihak lain, orang-orang yang merasa tahu soal hukum, mengatur segala sesuatunya, tetapi ada bahaya kalau hukum dibuat dengan motivasi yang tidak baik untuk kepentingan tertentu, maka bukan mendatangkan damai sejahtera, tetapi justru akan mendatangkan konflik. Ya, ini satu kelompok yang lain. 2 orang memiliki cara pandang yang kurang positif, lalu berhadapan dengan Yesus dalam situasi yang sama. Biasanya kejahatan itu mencari teman. Ya, orang bergosip kan pasti tidak sendiri, betul nggak? Ya, mosok bergosip sendiri di depan cermin, enggak. Ya, kejahatan itu selalu mencari teman. Tapi kalau keberanian itu berani sendiri. Nah, ini moral ya, prinsip moral. Biasanya ciri-ciri kejahatan, kalau Bapak Ibu nanti melihat diri sendiri saja, apakah saya baik cirinya? Kalau saya membicarakan kejelekan orang, saya menggandeng orang lain enggak? Sefrekuensi ya. Sefrekuensi, wah yang itu, gitu misalnya, wah suamiku, istriku, anak-anakku, gitu. Jadi salah satu ciri roh jahat bekerja adalah menggandeng orang lain untuk membicarakan kejelekan, ya kan? Tidak berani, si jahat tidak berani sendirian, ya. Jangan pernah menonton atau berbicara sendirian, pasti menggandeng orang lain. Ini ciri si jahat, ya. Menurut Santo Ignatius begitu. Nah, kita kembali ke kitab suci ini.
Yesus ada dalam pilihan yang tidak mudah. Mau milih yang mana? Ditawari, membayar pajak atau tidak? Dua jawaban, boleh atau tidak boleh, semuanya salah di mata orang yang berpikiran negatif. Maka Yesus dengan cerdik lalu meminta mata uang itu. Meminta itu artinya mengajak untuk melihat tanpa merendahkan. Ya, coba mata uangnya seperti apa? Mengajak untuk memperhatikan tanpa merendahkan. Lihat, ini gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan Kaisar. Oke, satu sisi. Apakah Yesus langsung menjawab? Tidak. Yesus memberi pilihan lain yang justru menjadi yang utama. Yaitu siapa? Yang tidak ditanyakan oleh mereka. Allah. Kamu mewartakan ini, saya menghadirkan yang lain yang harusnya menjadi pilihan yang utama, yang seharusnya menjadi andalan dalam hidup kamu. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berikan kepada Allah yang menjadi milik Allah. Ini kan jawaban yang diplomatis. Bukan berarti Yesus ngambang, tetapi Yesus memberi alternatif yang lain, justru yang utama, yang tidak pernah terpikirkan. Karena hidup bukan sekedar soal kepemimpinan, bukan sekedar soal materi yang didapatkan, bukan sekedar soal menyalahkan, karena mereka dua kelompok ini ingin menyalahkan, tetapi pertama-tama Yesus mengajak untuk mempertimbangkan Allah sebagai yang utama dan harus ada dalam interior diri kita masing-masing. Kalau Allah adalah yang utama, semoga pikiran-pikiran yang jelek, yang jahat itu hilang. Ini bukan perkara yang mudah, meskipun kita juga mendengarkan pengajaran, membaca kitab suci, tetap kecenderungan berdosa itu ada. Tetapi sekali lagi, Yesus, para murid, ketika tokoh yang hari ini kita dengarkan, mengajak kita, ayo pelan-pelan tetap bertahan di dalam iman, jadikan Allah sebagai andalan, maka pikiran kita lama-lama akan menjadi bersih. Dan itulah misi Allah untuk membawa kita pada pikiran yang baik, yang jernih. Mempercayai itu adalah kuncinya. Kalau kita percaya kepada Allah, percayakan hidup kita, maka Allah juga akan mempercayai kita yang berusaha menjadi baik. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir untuk menjadi bahagia. Betul, siapa yang tidak ingin bahagia di sini? Semua ingin bahagia. Bahagia itu bonus, Bapak Ibu. Karena dalam gereja mengajarkan, jadilah baik dulu maka bonusnya bahagia. Jadilah baik dulu maka bonusnya bahagia. Moral gereja mengajarkan itu. Kalau kamu dalam kepemimpinan, dalam hidupmu, dalam keluargamu, kamu berusaha untuk menjadi baik, maka akan ada bonus bahagia. Jangan pertama-tama mencari kebahagiaan kalau hidupmu tidak baik. Tidak akan mendapat, karena kebahagiaan adalah bonus dari usaha baik. Ini perlu kita pegang. Dalam hidup perkawinan, betul? Jadilah baik untuk pasanganmu dulu, maka bonusnya bahagia. Jadi pemimpin, keputusannya bahagia. Jadi baik dulu sebagai pemimpin, maka usahamu, perusahaanmu, karyamu, kamu akan merasakan bahagia di kemudian hari sebagai bonus dari kebaikanmu. Mari kita bersama-sama menjadi baik, mempercayakan hidup kita kepada Allah, supaya Allah juga mempercayai hidup kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang dapat mengantarkan kebahagiaan, karena kita dalam hati kita, dalam keputusan kita, pertama-tama mengupayakan kebaikan sebagaimana Allah yang baik kita wartakan kepada orang lain, tapi pertama-tama dari diri kita dulu. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus